Bolehkah mahar yang saya kasih dulu dijual untuk menutupi kebutuhan Ustaz? Kalau istri yang menjualnya boleh, hak dia itu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki nggak boleh, antum tidak punya hak untuk itu. Mahar sudah mutlak haknya istri, dan dia akan menjadi hak istri 100% setelah akad nikah dan disentuh berhubungan biologis. Hak mutlak, tidak ada lagi mahar bagi kita. Mahar itu hanya boleh ditarik kembali kalau sudah akad nikah tapi ternyata terbukti perempuan ini menipu. Misal tadinya dia berkata A ternyata B, terbukti. Ada informasi tentang A ternyata B. Atau keadaan-keadaan apalah yang membuat dia akhirnya menceraikan istrinya sebelum disentuh. Ya, dan dia dalam keadaan benar, maka pada saat itu mahar boleh ditarik. Tapi kalau enggak boleh. Jadi istri punya hak, dan istri punya hak untuk menjualnya, menyimpannya, itu hak dia. Kalau dia jual untuk membantu kehidupan rumah tangga dengan suaminya, itu satu sedekah yang luar biasa, sangat besar dan sangat baik sekali. Tentunya ada pertanyaan di luar tema ya, tapi karena satu pertanyaan maka saya jawabnya. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah. Kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Juga sama pertanyaan yang berhubungan dengan ini, sahkah puasa wajib atau sunnah jika kita tidak sahur karena ketiduran? Sah saja, sahur itu sunnah. Artinya sahur tak boleh berpuasa. Ini pintar juga penanya ini, satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo, baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain, dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah, karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma.
sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan, sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh, karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas, dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Bagaimana hukum rujuk di saat suami istri sudah bercerai lebih dari 5 tahun, rujuk lagi? Bagaimana caranya? Apakah ijab kabul lagi karena sudah lama bercerai? Tentu saja, lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, sudah bulan keempat, hari pertama bulan keempat sudah kalau mau rujuk sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan harus akad nikah baru. Semua baru seperti awal, saksi, wali, mahar dan seterusnya. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh kecuali jima. Kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks, ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi SAW dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya. Mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Nah iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja ya, kasih bukan yang lain. Nanti buka puasa silahkan, sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Saya pria beragama Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama? Karena saya sedang dekat dengan seorang perempuan non-muslim dan dia juga berbeda latar belakang dengan saya. Dia lebih sejahtera. Tentu saja kalau kembali kepada Al-Maidah ayat 5, surah nomor 5 ayat 5. Wanita ahli kitab tadi sudah saya jelaskan, Yahudiyah atau Nasraniyah. Perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi saran saya jangan, karena ayat ini kata ulama turun secara hukum global, gitu kan. Banyaknya sahabat dulu yang pergi berjihad kemudian mereka tinggal di wilayah-wilayah kafir, perempuannya tidak masuk Islam, gitu kan, tapi mereka membutuhkan pasangan, maka mereka menikah dengan wanita ahli kitab, itu dibuka pintunya. Kalau kita pertemukan ini, hukum ini pada saat turun ayat menjelaskan sahabat-sahabat yang pergi berjihad ini, maka kita lihat juga ayat-ayat yang lain, seperti misalnya Allah berfirman tentang masalah laki-laki yang mukmin lebih baik, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai para wanita, seorang budak laki-laki berkulit hitam tapi mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun itu mengagumkan kalian, kagum dengan kegagahannya, dengan kekayaannya, tetaplah dahulukan ini. Juga sama perempuan, dikatakan untuk laki-laki, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki, budak wanita yang berkulit hitam
beriman lebih baik daripada wanita musyrikah yang cantik, yang kaya dan seterusnya. Apa sebabnya? Allah bilang, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wa maghfiratu bi'idznih. Mereka itu akan membawa kalian ke neraka dan ya, Allah mengajak kalian ke surga. Banyak resiko teman-teman sekalian. Menikah dengan orang-orang non-muslim banyak resiko. Walaupun ada bab khusus masalah Yahudi dan Nasrani, dan ini di waktu-waktu dan tempat tertentu. Kalau antum sudah punya anak, anak ini sulit dipertahankan. Kalau terjadi perceraian bagaimana? Berapa banyak kasus terjadi begitu? Ada bahkan salah satu kerabat saya di Sulawesi Utara, saya dengar cerita dari ayah saya, dan saya tidak ketemu sama beliau, menikah dengan non-muslim, betul mu'allaf, tapi dia sendiri tidak punya didikan agama yang bagus, akhirnya sampai punya 7 orang anak. Meninggal si suami, akhirnya si perempuan ditarik oleh keluarganya murtad. Semua anak-anak itu 7 murtad. Bagaimana konsekuensi tanggung jawabnya nih, gitu kan? Walaupun memang dia sudah, kalau dia sudah berusaha ya syukur, kalau enggak kan berat. Tapi wanita muslimah dan laki-laki muslim, kalaupun terjadi perceraian, tentu kalau kita bicara perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin, wanita muslimah tidak mungkin nikah sama laki-laki kafir. Kita bicara wanita muslimah jauh lebih baik, dan minimal kalau terjadi perceraian tidak akan murtad. Itu minimal sekali. Maka ini perlu digarisbawahi, Allahu a'lam. Jadi jangan bawa PR ke rumah tangga. Apabila ada seorang istri sudah beranak satu umur 3 bulan, kemudian menginginkan cerai dengan suaminya karena suaminya telah berbohong tentang pendidikannya, memalsukan ijazah. Yang kedua, pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri. Bagaimana caranya pengecut dengan bukan dengan tidak mampu mengurus anak ini? Pengecut itu tidak bisa bela, ya itu mungkin baru pengecut ya. Sudah satu rumah selama 3 bulan karena istrinya tidak mau. Bagaimana hukum sang istri tersebut padahal suaminya sudah mau balik lagi ke rumah? Sang istri tidak mau satu rumah lagi karena sudah dengan keputusan bulat untuk bercerai. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau terjadi rekayasa betul seperti ini, apa adanya ya, betul-betul dia lihatkan ijazah, ini ijazah saya, maka perempuan itu, ini iming-iming awal sebelum menikah, saya S1, saya S2, saya apalah gitu, istilahnya begitu. Ternyata gara-gara ini si perempuan jadi suka, pemicu pernikahan. Ternyata dia bohong, dia memalsukan, itu tidak benar. Ini sudah cukup memang untuk menjadi penyebab cerai, ditipu dia gitu kan. Tentu si wanita kalau dia mau maafkan, kalau suami minta maaf, dia mau coba perbaiki, memang itu tidak benar dan saya tidak akan gunakan ijazah saya dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik, mempertahankan rumah tangga lebih baik. Tapi ini sudah boleh dia mengajukan itu. Itu poin pertama, sudah bisa jadi pemicu. Tapi kalau yang kedua, masalah pengecut, tidak mampu untuk mengurus anak dan istri, ini bukan pengecut namanya. Apa dulu di sini? Ini masih umum sekali, global sekali. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa urus anak? Kalau misalnya si penanya perempuan atau seorang wanita ini bertanya misalnya, yang dia anggap misal dia lagi mau duduk, dia lagi mau telepon temannya, terus suaminya disuruh jaga anak, suaminya nggak mau, itu dianggap pengecut. Ini salah. Ini salah tempat ini. Kalau pengecut itu kayak misal istrinya lagi jalan digangguin sama laki-laki, dia diam karena takut. Nah ini pengecut. Ini nggak boleh, ini lawan, gitu kan? Nggak boleh kita diam, walaupun harus kalah gitu loh. Nggak ada masalah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang punya keberanian. Tidak boleh pengecut dalam membela kehormatan, dan kalau mati syahid. Nah itu baru bisa dinilai pengecut kan gitu. Jadi harus digarisbawahi poin seperti ini. Ini tidak bisa jadi pemicu. Poin kedua nggak bisa jadi pemicu. Kemudian kalau masalah sudah tidak satu rumah selama 3 bulan, ini tergantung apa penyebabnya gitu kan. Kalau perempuan yang meninggalkan rumah sementara suaminya tidak ada salah, maka ini kena laknat. Tapi kalau tadi karena rekayasa ijazah itu, gitu kan, sehingga akhirnya suaminya ternyata pengangguran, tidak ada ijazah, mungkin dari SD sampai S1 pun dipalsukan semua. Misal, karena Indonesia kita bisa beli ijazah segala, maka kemudian dengan itu dia waktu melamar kerja nggak diterima, akhirnya tidak bisa memberikan nafkah. Nah ini lain, jelas-jelas tidak boleh kan. Artinya dia punya hak untuk bisa. Tapi kalau misal salah satu ijazahnya memang ada yang dipalsukan, lalu dia mengaku dan dia tidak gunakan itu untuk cari nafkah sehingga tidak haram nafkahnya, dan kemudian dia masih bisa bekerja, bisa menaungi, dia mau perbaikin, maka ini tentu lebih baik dipertahankan. Allahu a'lam. Dan ini kalau saya sarankan, kalau suami begini misal ya, suaminya betul-betul terjadi dan sudah mau taubat kepada Allah, istrinya sudah tidak mau, ya sudah, jangan dipaksain. Jangan paksakan orang yang sudah tidak mau.
Ya, jelas ya, bahasa Indonesia ini. Jangan mengemis, merengek-rengek, manusia banyak. Ya. Artinya bukan saya bela orang yang salah. Anda salah di sini, harus taubat kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau sudah merengek, sudah menjelaskan, tapi tidak mau juga, sudah coba perbaiki, nggak mau, ya jangan. Ya sudahlah, bertawakal kepada Allah. Bagaimana jika suami jauh dari istri karena alasan kerja? 1 tahun tidak bertemu, namun demikian suami tetap mengirim nafkah hampir setiap bulan. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa masuk kategori yang dibahas? Tentu saja, tidak ada masalah asal ada akad kesepakatan. Jihad, cari nafkah, nuntut ilmu, hal-hal yang penting dalam agama itu nggak ada masalah. Asal memang sepakat, gitu kan? Nggak ada masalah. Sepakat, artinya ini akadnya seperti ini. Saya harus kerja di luar negeri 2 tahun, saya baru bisa pulang. Sekarang supaya kita bisa beli rumah, bisa ini segala. Istrinya mengatakan setuju, iya, nggak ada masalah. Karena itu harus prosedur istri kalau di sini ya, karena mabit haknya dia. Nginap dengan istri itu haknya dia. 1 istri atau lebih daripada itu, semua harus punya kesepakatan. Karena kalau dia tanazul, dia nggak apa-apa melepaskan malamnya kita nggak nginap, maka hukum syari kita lewat, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kalau disepakati jadi nggak ada masalah, insya Allah. Apa hukumnya berpoligami? Ya. Apakah harus minta restu dengan istri? Apakah boleh berpoligami diam-diam tanpa diketahui istri? Apakah berpoligami wajib hukumnya? Pertanyaannya banyak betul. Ya. Apakah poligami wajib hukumnya harus adil? Sampai batas mana yang dinamakan adil? Lalu setelah menjalankan hidup berpoligami ternyata tidak adil, apa harus bercerai? Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai sunnah boleh diceraikan? Masya Allah, 5 pertanyaan. Hukum poligami dalam Islam umumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang punya kemampuan, maka dia boleh melangkah. Poligami ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, ya. Dia menjadi sunnah kalau orang umum dia udah berhasil membangun rumah tangganya pertama, kemudian dia menerapkan sunnah Nabi SAW, tapi ini betul-betul tidak ada rekayasa keadaan. Dia melibatkan istrinya, tidak diam-diam, memang dia memprogramkan. Pernah kan saya bilang 2 tahun lagi mau nikah poligami, jadi 2 tahun itu diprogramkan. Bagaimana caranya dirancang, dibuatkan planning supaya bisa melangkah ke situ. Dan yang paling sehat adalah melibatkan memang pasangan, sehingga tidak ada sesuatu yang dianggap disembunyikan. Dia akan jadi wajib kalau pada saat seseorang itu khawatir terjadi perzinahan karena ada udzur-udzur syar'i. Istrinya tidak melayani dia, istrinya sakit, nggak bisa lagi, stroke misalnya, maka dia butuh pasangan. Menceraikan juga adalah dolor, kesian istrinya. Kalau dia tidak lakukan menikah sekarang, maka akan jadi masalah buat dia, ya? Akan terjadi perzinahan. Maka di sini wajib hukumnya. Ini tidak masuk teman-teman orang yang sengaja pacaran sudah punya istri, lalu tidak bisa tahan syahwat, lalu kemudian dia mau zina sama orang tersebut, lalu dia bilang saya sudah tidak bisa tahan karena harus, ya, nikah akhirnya. Ini nggak masuk, ya. Ingat ya, tidak masuk, ya. Yang ketiga, dia akan menjadi haram poligami itu. Kapan dia jadi haram? Kalau dia bahkan mendatangkan mudarat yang besar, ya. Mudarat yang besar. Ada orang susah sekali secara ekonomi, fisik juga tidak ada kemampuan, maksain poligami. Hanya karena berbangga-bangga sama temannya, hanya karena suka melihat orang lain. Ini nggak bisa jadi tolak ukur, nggak bisa. Poligami itu bukan hanya karena lihat orang terus suka langsung poligami, bukan itu tolak ukurnya. Itu akan jadi ibu anak-anak kita, nggak boleh sembarangan. Tahu semua syarat istri pertama dulu, syaratnya ke istri kedua sama. Karena ada orang subhanallah juga begitu, mau poligami tapi asal jadi saja, yang penting ada 2, ada 3, mau dibangga-banggain. Ini salah. Mencari istri memang harus mencari seperti mencari istri yang pertama, sama persis. Harus syarat-syaratnya terpenuhi, agamanya, punya sesuatu yang menarik buat kita, jadi tidak boleh sembarangan. Seperti itulah. Jadi ini semua saya sudah jawab. Kalau wajib adil, tentu wajib adil, tidak boleh tidak. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai oleh Allah 2 orang istri dan dia tidak adil, adil dari sisi nafkah dan mabit, menginap, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara setengah tubuhnya hangus, ya, atau diberikan pakaian dari ter yang panas. Jadi memang tidak boleh sembarangan, dia harus betul-betul bisa melakukan adil itu. Apakah istri yang tidak mau diajak hidup sesuai dengan sunnah boleh diceraikan? Kalau dia ngotot dengan perbuatan-perbuatan syirik,
perbuatan-perbuatan dosa besar, saya sudah bilang tadi masuk dalam udzur. Ngotot dengan bidah-bidahnya, dinasihatin tidak mau, maka ini boleh diceraikan. Tapi kalau hanya misal antum baru belajar pengajian, antum sudah semangat nih mau terapin sunnah, tadinya memang antum sama istri tidak seperti itu, nah sekarang istri baru mau diajak, ya sabarlah, karena sama-sama kita dulunya sama, nggak ngerti gitu kan. Orang subhanallah kalau kena pengajian sunnah ini seperti orang yang baru naik baru belajar pakai mobil, baru bisa gasnya itu lupa gitu kan. Nah, itu. Jadi dia nggak lupa, dia nggak lihat kilometernya sudah 60 atau 80 km, nggak lihat, terus semangat mau belajar, dan akhirnya karena semangatnya nggak tahu kalau di sebelah ada rem dan ada kopling, maka yang dia lakukan adalah menghardik orang lain, menyalahkan orang lain, memvonis orang lain. Ini bahaya nih. Makanya ingat, di sebelah gas ada rem, nggak bisa sembarangan, gitu kan? Nggak mungkin kita menggas terus, seperti itulah. Mudah-mudahan bisa difahami. Tidak paham juga apa boleh buat. Ya. Perceraian sebuah solusi jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah apa ini? Akhirnya salah. Bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule. Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu ya. Dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini gitu. Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru ya. Allahu alam. Ada saja masalah. Bagaimana jika saya menikah tapi ilmu agama saya masih kurang? Gak masalah, nikah aja dulu, gitu kan? Nanti belajar, gitu kan? Jangan hubungkan dengan itu, nikah saja dulu, ya. Tentu baca tentang masalah pernikahan, tidak lama kok itu. Ya, tidak lama, baca di Google sekarang, ketik keutamaan menikah, misalnya keluar semua, atau beli buku, ikutin ceramah banyak, belajar beberapa hari, insya Allah sudah bisa menjalankan. Yang penting kata Nabi SAW, ba'ah itu punya kemampuan ya. Kemampuannya itu teman-teman sekalian yang dimaksud kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai sekalian anak muda ini dari mulai balik sampai kalau laki-laki 60 tahun masih dipanggil anak muda. Gembira Pak Yoyo di sini. Baiklah, kalau perempuan itu masih dipanggil oleh Nabi SAW sampai mencapai umur 50 tahun. Kenapa? Karena praktek lapangannya Nabi SAW nikah dengan Ummu Salamah. Kalau yang dipanggil suruh menikah ini hanya orang yang dianggap muda itu 20-30 tahun, Nabi SAW tidak akan menikahi janda-janda tua, gitu kan? Berarti ulama mengatakan ada panggilan, dan memang istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW. Akhirnya malamnya dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajmain. Yang jelas teman-teman sekalian, yang kita ingin titik beratkan dalam masalah ini, menikah saja. Apa tadi pertanyaannya? Baik, jadi kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan laki-lakinya begitu selesai akad nikah siap untuk bekerja cari nafkah untuk istrinya mulai hari itu. Berarti dia sudah itu. Dia sudah punya kemampuan, dalam arti kata mampu siap bekerja cari nafkah.
Jadi bukan harus punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, itu bukan itu yang dimaksud. Perempuan juga begitu. Yang dimaksud dengan ba adalah siap untuk digauli oleh oleh suaminya dan akan hamil. Dia akan siap hamil, dia akan siap mendidik anak, dia akan siap mengurus rumah suaminya. Siap ba'a namanya. Itu sudah ba'a. Nah ini poin ini tidak butuh pemahaman agama yang sangat dalam. Jadi melangkah menikah sambil nanti belajar gitu. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang. Nah. Antum yang kasih ana nih. Baik. Suka sama istri orang bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya karena ada suaminya, nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT, sujud kepada Allah betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah, karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ, gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina. Karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik, kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Gak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya nggak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya. Maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan. Banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata dia mau kembali sama istrinya sudah tidak mau. Ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Maka jangan dibuka pintu ini. Lampiaskan dengan pasangan yang halal itu maksimal, semaksimal mungkin itu akan teredam. Karena biar bagaimana kita kalau sudah kenyang makan secara rasional, ada makanan apapun depan mata kita, itu sulit sekali kita untuk makan lagi, apalagi kalau sudah kenyang. Maksimal itu cuma mencicipi saja, maksimal. Mungkin orang melihat sebatas itu. Kalau punya keimanan tentu insya Allah akan aman. Allahu alam. Jadi saran saya taubat akhi. Ini mau menjelang Ramadan, taubat nasuha, dan ini adalah penyakit yang harus kita tinggalkan. Saya seorang ibu single parent dan dengan 2 putri. Bagaimana caranya jika ada yang datang melamar anak saya? Saat ini ayah dan anak-anak masih ada dan komunikasi kurang baik dengan saya sendiri, kurang faham kenapa dia tidak peduli dengan anak-anak dan jarak dengan ayah lumayan jauh. Tentu saja kalau ada yang meminta didahulukan bertemu dengan kaum laki-laki. Kalau ayahnya bisa disampaikan bagus. Misalnya laki-laki mau minta, ini ayahnya ada namanya fulan di alamat ini nomor teleponnya, silakan kontak langsung. Karena itu keputusan mutlak di tangan ayah ya. Tidak boleh sama sekali ibu di sini campur tangan. Setiap wanita, saya ingatkan istri saya, jangan pernah campuri pernikahan anak-anak. Karena itu mutlak di tangan saya, itu kewalihan, nggak bisa. Semua pernikahan anak jadi kacau ini kalau sudah perempuan ikut campur di situ. Jadi kacau semua. Ribut masalah ini, ribut masalah itu, sampai kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara anak laki-laki yang baru mau masuk dalam rumah tangga mereka. Gimana caranya? Nggak boleh, ini durhaka sama suami, bahaya sekali hukum syar'inya, gitu kan? Bisa kena laknatnya Allah, kena laknatnya malaikat, kena seluruh laknatnya makhluknya Allah. Ini berbahaya.
Maka jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita ini. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini berikan nomor telepon ayahnya, berikan jelaskan alamatnya, dia telepon suruh hubungin, gitu kan. Kalau ayah ini benar-benar zalim, dalam arti kata memang dia mumpung jengkel sama mantan istrinya, maka lampiasan kepada anak-anak. Ada orang begitu memang, subhanallah, dirusak sama syaitan, dia cerai, emosi dia dibawa kepada anak-anak juga. Jadi anak-anak sampai tidak boleh ketemu lah, tidak boleh inilah, ini semua nggak boleh. Dia dosa di situ, walaupun dia benar mungkin pada saat cerai. Jadi masing-masing punya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul zalim, cari keluarganya ibu yang laki-laki. Misal pamannya anak ini ya, saudaranya ibu laki-laki, suruh temuin, jangan ibu yang temuin. Karena bertemu secara umum, apalagi kalau khalwat berdua kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka ini lebih baiknya dihindari. Allahu a'lam, itu saran saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.